Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Fitriani, NIM 1910111173, nomor absen 5. Di sini saya akan berpresentasi tentang Sustainable Development Goals yang pendidikan berkualitas. Yang pertama, apa itu pendidikan berkualitas? Pendidikan berkualitas yaitu pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakkebenaran, ketidakjujuran, dan buruknya akhlak dan keimanan. Selanjutnya, ada pentingnya pendidikan berkualitas. Pentingnya kualitas pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Semakin bertumbuh dan berkembang, maka setiap individu juga memiliki kreativitas dan pengetahuan yang lebih luas, serta memiliki kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Berikutnya, alasan mengapa pendidikan itu penting. Yang pertama, menciptakan jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme tumbuh dari generasi muda yang mengenyam pendidikan di Indonesia. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan pentingnya pendidikan Pancasila. Melalui dua pendidikan itu, jiwa nasionalisme generasi muda bisa dipupuk lebih dalam. Yang kedua, membangun karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda karena mengajarkan norma kesopanan, norma keagamaan, dan norma lainnya. Mempelajari norma tersebut membuat generasi muda mendapat karakter yang kuat. Yang ketiga, memberantas kebodohan. Pendidikan juga berfungsi untuk memberantas kebodohan. Adanya kebodohan karena ketidaktahuan, kesempitan wawasan. Kebodohan adalah musuh yang nyata hingga harus diberantas dan diantisipasi. Selanjutnya, permasalahan pendidikan berkualitas. Apa saja sih permasalahan yang menghambat pendidikan berkualitas itu? Yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses, sedangkan daerah-daerah terpencil sulit sekali mendapatkan guru yang berkualitas. Yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia yang sering dikeluhkan yaitu sarana prasarana yang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan dan pelosok. Yang ketiga, mahalnya dana pendidikan. Meskipun sudah dibilang gratis, tetap saja ada bagian yang membayar. Yang keempat, mutu pendidikan rendah. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri, yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Lalu, berikutnya ada solusi meningkatkan pendidikan berkualitas, yaitu yang pertama, membuat program wajib belajar. Yang kedua, mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. Yang ketiga, menciptakan sekolah gratis yang terstandarisasi internasional di seluruh wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya ada juga peran mahasiswa dalam meningkatkan pendidikan berkualitas. Yang pertama, pemikiran cerdas seorang mahasiswa pasti mampu merubah paradigma yang berkembang dan menjadikannya terarah sesuai dengan kepentingan kita bersama, yaitu memberikan kesejahteraan dalam pendidikan. Yang kedua, mahasiswa juga harus memiliki sikap kritis agar dapat membuat sebuah perubahan besar pada kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa dapat berperan penuh dalam upaya membantu mengajar dengan mengabdikan diri menjadi pengajar dengan berbagai macam cara. Dan yang keempat, mahasiswa juga dapat melakukan tuntutan ataupun melakukan aksi filantropi guna membantu biaya pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan, yaitu pendidikan berkualitas, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik
dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pentingnya pendidikan berkualitas, pentingnya dalam mencapai tujuan, pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Semakin bertumbuh dan berkembang, maka setiap individu juga memiliki kreativitas dan pengetahuan yang lebih luas. Pemikiran cerdas seorang mahasiswa pasti mampu merubah paradigma yang berkembang dan menjadikannya terarah sesuai dengan kepentingan kita bersama, yaitu memberikan kesejahteraan dalam pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.